Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan sedikit membagikan pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan BUMDes dengan sistem akuntansi. Seperti yang kita tahu, BUMDes adalah lembaga desa yang bergerak dalam bidang usaha atau bisnis. Untuk melihat atau menganalisa suatu usaha itu berkembang atau tidaknya, maka diperlukanlah suatu laporan keuangan perjalanan usaha tersebut. Untuk menyusun laporan keuangan tersebut, maka diperlukanlah pengetahuan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi. Bagaimana caranya? Mari kita mulai pembahasannya. Akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, secara sederhananya seperti ini. Setiap perusahaan pasti akan melakukan transaksi keuangan. Contohnya seperti pembelian barang, penjualan barang, dan lain-lain. Setiap transaksi keuangan tersebut pasti memiliki bukti transaksi, seperti nota, kwitansi, atau yang lainnya. Dari bukti-bukti transaksi ini kemudian dicatat untuk mendapatkan laporan keuangan. Itulah yang dinamakan akuntansi secara sederhana. Nah, secara bahasanya akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi dari bukti-bukti yang ada dan dikelompokkan berdasarkan akun-akun untuk menjadi laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang berguna untuk memberikan informasi dan mengambil keputusan. Sebelum melakukan pencatatan transaksi keuangan, terlebih dahulu kita harus mengenal akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Di dalam akuntansi ada 5 akun utama. Yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua adalah kewajiban atau utang, yang ketiga adalah ekuitas atau modal, yang keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah beban. Kelima akun ini memiliki pos saldo atau saldo normal masing-masing. Untuk aset, pos saldonya adalah debit, kewajiban adalah kredit, ekuitas pos saldonya adalah kredit, pendapatan kredit, dan beban pos saldonya adalah debit. Ini harus kita hafalkan karena ini sangat penting dan akan sering kita gunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang kita pelajari ini. Akun-akun dalam akuntansi ini terbagi lagi ke dalam beberapa macam. Seperti aset terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah aset yang umur manfaatnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap adalah aset yang umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Aset lancar terbagi lagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama adalah kas, yaitu kas tunai di bendahara. Terus kas bank, yaitu kas di rekening bank. Terus piutang. Piutang ini adalah hutang pelanggan atau pihak lain yang belum dibayarkan ke perusahaan. Terus beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah beban yang telah kita bayarkan namun belum habis kita gunakan. Contohnya seperti kita menyewa ruko untuk jangka waktu 1 tahun namun sudah kita bayarkan lunas di awal atau di muka. Terus ada persediaan. Persediaan ini maksudnya persediaan barang dagangan untuk dijual. Terus perlengkapan. Perlengkapan ini maksudnya adalah persediaan perlengkapan untuk administrasi perusahaan seperti ATK dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aset lancar lain-lain. Untuk aset tetap terbagi juga menjadi 2, yaitu aset tetap itu sendiri bisa berupa bangunan, alat elektronik, mesin, dan lain-lain.
Yang kedua adalah akumulasi penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terus ekuitas atau modal terbagi menjadi dua, yaitu modal itu sendiri dan laba atau rugi. Terus pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Yang terakhir beban ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah beban usaha, yang kedua ada beban operasional, yang ketiga beban administrasi dan umum, dan beban lain-lain. Beban usaha adalah beban harga pokok penjualan, dan beban operasional itu terdiri dari beban gaji pegawai, beban sewa, beban angkut, dan beban lain-lain. Beban administrasi adalah beban yang dikeluarkan untuk mengurus administrasi, dan beban lain-lain seperti beban penyusutan aset tetap, beban barang rusak dan kadaluarsa, dan beban-beban lainnya. Semua akun-akun yang kita sebutkan tadi itu kita cantumkan di dalam daftar kode rekening dan akun. Seperti ini contohnya. Di sini ada tabel yang memuat akun-akun yang akan kita pakai dalam penyusunan laporan keuangan. Di sini di kolom pertama ada kode rekening akun dimulai dari kode 1 sampai 5. Terus di kolom selanjutnya ada jenis dan nama akun mulai dari harta sampai ke beban. Terus di kolom terakhir ada pos saldo seperti yang kita bahas di awal tadi. Untuk pos saldo kode 1 adalah debit mulai dari kas sampai ke akumulasi penyusutan aset tetap. Untuk kode 2 sampai dengan 4 pos saldonya adalah kredit, dan untuk kode 5 yaitu beban pos saldonya adalah debit. Untuk kode rekening dan akun ini bisa bertambah atau berkurang menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Sekarang kita masuk ke posisi akun-akun di laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ini adalah tabel neraca terdiri dari 2 kolom, yang kiri dengan yang kanan. Di sebelah kiri disebut aktiva yang isinya itu adalah kode 1 aset atau harta. Jadi kolom aktiva ini diisi dengan jumlah harta atau aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, sebelah kanan disebut pasiva yang isinya adalah kode 2 kewajiban dan kode 3 ekuitas atau modal. Laporan neraca ini dianggap benar jika nilai yang di kolom aktiva sama dengan yang di kolom pasiva. Jika nilainya tidak sama, maka bisa dipastikan masih ada yang salah dalam penyusunan laporan keuangannya. Untuk yang kedua yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini diisi dari 2 kode, yaitu kode 4 pendapatan dan kode 5 beban. Selisih dari kedua akun ini itulah yang dinamakan laba atau rugi. Ini adalah contoh laporan neraca yang sudah jadi. Di sini di kolom aktiva ada harta lancar yang terdiri dari kas dengan nominal 14 juta sekian-sekian dan persediaan 4 juta sekian-sekian. Dan ada harta tetap 109 jutaan sehingga didapat nilai total aktiva yaitu 127.900.1956 rupiah. Dan di kolom pasiva kewajibannya tidak ada atau 0, dan ada modal 123 jutaan dan laba bersih ditahan sekitar 4 jutaan sehingga didapat total pasivanya 127.900.1956 rupiah, dan nilainya imbang antara kiri dan kanan. Selanjutnya ini adalah contoh laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan usaha 13 jutaan dan ada beban usaha 9 jutaan sehingga didapat
labanya yaitu 4 jutaan. Mungkin sampai di sini dulu materi penyusunan laporan keuangan BUMDes yang bisa saya bagikan untuk video part pertama ini. Akan kita lanjutkan pembahasannya di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk di-subscribe dan disukai video ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.